Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang di pelajaran paling menyenangkan sedunia. Pelajaran apa? Kimia. Silahkan salah satu untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa dimulai. Selesai. Pak Faiz presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama Mbak Dinda. Hadir, Pak. Sinyal aman ya? Insya Allah aman. Suara Pak Faiz terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Oke. Seperti biasa biar kita semangat, kita yel-yel dulu. Kami kimia, aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Pak Faiz mau memberikan pantun kimia nasihat. Etilen glikol, zat anti beku, dipakai pada radiator Yaris. Budayakanlah rasa malu, hindari pula menatap sinis. Asik. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita kemarin sudah belajar tentang menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, yaitu ada 4 jenis: penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, silahkan diklik di kolom chat. Pak Faiz sudah ngirim link Jamboardnya. Sebutkan contoh penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah pernah main ke negara 4 musim? Ayo, Pak. Ya, kalau ada saljunya itu bahaya. Kalau di jalan raya bisa licin, nanti mobil-mobil bisa tergelincir. Maka diterapkan penurunan titik beku dengan cara ditaburi garam itu di jalanan, sehingga salju-saljunya bisa mudah dibersihkan. Hari ini kita akan belajar tentang KD 4.1, yaitu menyajikan hasil proyek tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaiannya yang paling penting adalah kalian bisa membuat presentasi hasil proyek. Tujuan pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan bahasa komunikasi yang baik dan benar. Pak Faiz sudah menyiapkan video demonstrasi. Pak Faiz, kita coba saksikan terlebih dahulu ya. Nanti Aquades atau air suling kita cek dulu titik bekunya berapa. Kemudian setelah itu kita punya 2 zat di sini yang sudah kita larutkan. Zat yang pertama adalah natrium klorida dan zat yang satu lagi adalah glukosa. Terkait dengan video yang sudah kita putar, Pak Faiz mau tanya bagaimana hubungan penurunan titik beku larutan dengan penambahan garam tadi. Jadi ketika suatu pelarut, misalnya air yang awalnya memiliki titik beku 0 derajat Celcius, lalu ditambahkan garam ke dalamnya, maka air itu akan mengalami penurunan titik beku dibandingkan dengan nilai titik beku yang awal. Kita sudah mendesain proyek di grup yang ada, yaitu di WAG. Kemudian jadwal juga sudah kita susun waktu itu. Pak Faiz juga senantiasa memonitor perkembangan proyeknya kalian. Kemudian untuk menguji hasilnya akan kita coba untuk Pak Faiz bagi ke breakout room. Nanti silahkan ada yang memandu sebagai pemimpin diskusi. Silahkan ke kelompok masing-masing diskusikan apa yang ada di LKPD. Di sini saya dalam membuat esputar pada tanggal Kamis 24 Juni 2021 pada pukul 11.33. Bahan-bahan yang saya perlukan yaitu ada kaleng, garam kasar, susu beruang, biskuit, susu kental manis. Di sini ada hasil pembahasan saya, yaitu dalam pembuatan esputar adanya penerapan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Agar adonan esputarnya berubah menjadi es krim, di sini kita harus menurunkan suhu temperatur normal air murni beku dengan menggunakan garam untuk menurunkan titik beku larutan. Mengapa saat proses pengguncangan adonan esputar yang berada di dalam kaleng tertutup yang terendam es batu yang sudah ditambahkan garam dapat membeku? Karena adanya proses perpindahan kalor antara adonan es putar dan campuran es batu dan garam. Di sini ada hasil diskusi. Yang pertama,
Berapa titik beku air murni pada es batu? Titik bekunya ialah 0 derajat Celcius. Yang kedua, jelaskan fungsi es batu dan garam dalam pembuatan es putar. Untuk membekukan adonan es putar dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Yang ketiga, jelaskan bagaimana proses pembekuan larutan es putar. Jawabannya yaitu ketika es dicampur garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran itu mendapat panas dari adonan es putar, maka hasilnya adalah es putar padat yang mudah siap dihidangkan. Ini adalah lampiran foto kegiatan proyek. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi berikutnya adalah sesi presentasi hasil proyek dari kalian. Silahkan volunteer, siapa dulu yang mau mempresentasikan hasilnya? Saya Pak. Oke, Mbak Maulidina, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Putri Kamilani. Di sini saya akan membuat es. Tujuan dari pembuatan es putar ini ialah untuk membuktikan penerapan dari penurunan titik beku larutan. Tada! Es putarnya sudah jadi. Mudah bukan? Dengan proyek ini menginspirasi saya untuk menjadi champreneur wirausaha berbasis kimia. Ayo berkreasi dengan membuat es putar. Luar biasa, kita berikan aplaus yang meriah untuk Mbak Maulidina. Mantap, keren. Oke, Pak Faiz berikan kesempatan satu lagi. Iya deh, Pak. Mbak Cesa, oke. Tugas kali ini aku bakal membuat pembuatan es putar. Proyek kali ini menginspirasi saya untuk menjadi champreneur wirausaha berbasis kimia. Nikmatnya es putar bikin kita makin kreatif. Selamat mencoba, bye-bye. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Cesa. Untuk kesempatan berikutnya Pak Faiz kasih kesempatan bagi kalian untuk saling bertanya jawab. Oke, silahkan Mbak Dila. Saya mau nanya, kalau kan ini pakai garam ya Pak, kalau misalnya garamnya nggak ada, bisa diganti gula atau yang lain? Anisha, Pak. Silahkan Mbak Anissa, dijawab pertanyaan dari Mbak Dila. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi penurunan titik bekunya itu tidak tidak banyak karena gula itu zat non-elektrolit, sedangkan garam itu zat elektrolit. Dari segi ekonomis juga lebih mahal gula daripada garam, jadi lebih baik pakai garam aja. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Dila dan Mbak Anissa. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya Pak. Oke, silahkan Mbak Maulidina. Bapak, boleh nggak Pak? Itu kan dalam pembuatan es putar kan pakai garam kasar kan? Itu boleh pakai itu nggak? Garam biasa gitu, garam dapur. Kalau saya kemarin nggak bisa nemu garam kasar, jadi akhirnya di proyek pembuatan es putarnya saya pakai garam dapur biasa yang halus. Di situ bisa. Bisa? Oke. Tapi mungkin garamnya tuh dikasih lebih banyak aja. Iya, oke. Sip, betul Mbak Satrina. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pak Faiz mau share link seperti biasa, silahkan nanti diisi jurnal harian peserta didik. Nama lengkap diisi serta solusi agar di pembelajaran yang akan datang bisa memahami materi pembelajaran. Kemudian Pak Faiz akan memberikan sedikit penguatan. Ternyata proses pembekuan itu adalah merapatnya partikel-partikel zat cair. Nah, ini digambar, itu kan kalau suhunya di atas 0 derajat Celcius, ini air murni. Kalau di atas 0 derajat Celcius itu renggang, partikelnya renggang. Tapi ketika tepat 0 derajat Celcius itu partikelnya saling tarik-menarik, sehingga terbentuklah zat padat, gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita tambah dengan zat terlarut, misalkan pada air kita tambah dengan NaCl atau garam, maka mengakibatkan proses pergerakan molekul-molekul itu terhalang, ya, sehingga harusnya air itu membeku pada 0 derajat Celcius, tapi karena ada partikel zat terlarut, misalkan yang kuning ini adalah NaCl, maka terhalang, sehingga diperlukan suhu yang lebih rendah untuk mendekatkan jarak antar molekulnya, sehingga
kalau air dilarutkan dengan suatu garam, misalkan NaCl, maka membekunya di bawah minus 9 derajat Celcius. Sekarang Pak Faiz minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan atau memberikan kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini. Silahkan. Contoh penerapan sifat koligatif larutan yaitu salah satunya pembuatan es putar. Pembuatan es putar menggunakan prinsip penurunan titik beku. Ketika es batu ditambahkan dengan garam, suhu larutan di bawah titik beku, air murni di bawah, yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Oke, betul sekali apa yang sudah disimpulkan oleh Mbak Dinda. Tepuk tangan untuk Mbak Dinda. Pak Faiz juga sudah menilai keterampilan dan sikap kalian selama di pembelajaran ini. Insya Allah nilainya juga bagus-bagus semuanya, tidak ada yang kurang dari kalian. Oke, sudah Pak Faiz centang semua, desainnya bagus semua, tugas proyeknya juga dilaksanakan, pelaporannya juga ada. Kemudian untuk nilai sikapnya semuanya bertanggung jawab, aktif dan komunikatif. Insya Allah penilaian evaluasi aspek sikap dan juga keterampilan sudah memenuhi syarat untuk kalian semuanya. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Pak Faiz mau share link ke kalian kaitannya dengan penilaian harian. Oke, silakan dikerjakan penilaian harian penurunan titik beku secara asinkronus nanti malam maksimal pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah di-copy juga ya linknya di masing-masing, nanti akan Pak Faiz share juga di WAG atau di Google Classroom. Kemudian Pak Faiz mengingatkan untuk kita semua tetap menjaga protokol kesehatan. Di Jogja sendiri, ini sekarang merangkak naik lagi untuk kasus COVID-19. Kita berdoa semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di akhir pembelajaran Pak Faiz juga minta saran dan masukan dari kalian terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan, barangkali ada yang mau memberikan saran dan masukan. Belum ada. Belum ada? Oke, kalau belum ada, semoga kita semuanya sehat selalu. Kemudian jangan lupa kalian pelajari materi pembelajaran untuk berikutnya ya. Kalian coba pelajari tentang redox. Oke, sebelum Pak Faiz akhiri, seperti biasa, mic-nya di-on-kan lagi, kita yel-yel, kemudian kita akhiri pembelajaran. Sudah on semua mic-nya. Kami kimia. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Ya, silahkan salah satu dari kalian memimpin untuk penutup. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Pak Faiz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, sukses selalu buat kalian.